Shalom saudara yang terkasih, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 8. Di situ judul perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sebuah aktualisasi diri yang sudah sangat jelas, yang sudah sangat-sangat merepresentasikan, yang sudah sangat-sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus memiliki kuasa yang sangat-sangat luar biasa, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, di mana dikatakan Anak Manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan aktualisasi diri yang lain yang ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini adalah bagaimana Yesus bisa mengetahui isi hati pikiran orang lain. Dan sesuatu hal yang luar biasa pun terjadi. Apa? Orang yang lumpuh disembuhkan, dan bukan hanya itu saja, dosanya diampuni. Imannya menyelamatkan orang itu. Seberapa banyak orang-orang yang sudah mengaku Kristen tetapi ternyata masih kurang percaya terhadap kuasa Tuhan, seringkali masih kurang percaya terhadap kekuasaan, kemahakuasaan yang Yesus miliki. Padahal dalam kehidupan ini sudah terlalu banyak aktualisasi yang sudah Tuhan tunjukkan. Coba kalau misal saudara-saudara kita hari ini, saat ini, kita pakai waktu ini sebaik-baiknya untuk kembali menganalisa ke dalam hati kita. Di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita berdoa, apa yang kita rasakan? Damai sejahtera. Di situ sudah jelas aktualisasi diri dari Yesus yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Yesus selalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Shalom. Ada shalom dalam hati kita. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita menyembah Dia, kita merasakan ada damai sejahtera yang luar biasa. Jadi hal apa lagi yang membuat kita masih meragukan akan keilahian Yesus? Bagaimana kita bisa menyaksikan cinta Tuhan? Bagaimana kita bisa mengabarkan berita sukacita, berita keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, kalau umatnya saja masih meragukan keilahian Yesus?
Dan lihatlah di Alkitab firman Tuhan dikatakan, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Dampak dari apa yang Yesus lakukan adalah orang melihat, takjub, dan kemudian memuliakan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Karena itulah Yesus mau manusia menyadari bahwa segala kemuliaan itu dikembalikan hanyalah bagi Allah saja. Ada begitu banyak di luar sana hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melakukan begitu banyak mujizat yang luar biasa, tapi ternyata kemuliaannya diambil sendiri. Pujiannya diambil sendiri. Oh, si orang itu hebat, si pendeta A itu hebat, si pendeta B itu hebat, karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia tuh hebat. Loh, kan segala kemuliaan itu hanyalah untuk Allah. Ini Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan orang banyak melihatnya takut dan kemudian memuliakan Allah. Jadi saudara, pahamilah hal tersebut, bahwa Yesus sudah mengaktualisasi diri, bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dan dia adalah manusia yang tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak punya dosa adalah Yesus. Dan satu-satunya manusia yang benar-benar Allah adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, mari sama-sama kita perkuat keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi ada keraguan-raguan. Perkuat kepercayaan kita kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.